나도마 그래가지고 잘하는 게니 신신낭에 아주 Pertama-tama, 겸내기는데 준비도 좀 나봤어다. saya ingin 나 대신도 지금 menyampaikan selamat datang kepada semua anggota Sangha 나도 리네네 yang 주변에 mendengarkan lewat internet, 땡겨요. khususnya para bhiksuni 엄마 dan 그래서 juga 주양이 para saudara-saudari sedharma yang mendengarkan lewat internet dari 그래서 seluruh 나 belahan 릴레 dunia. Saya ingin menyampaikan salam 릴레야 saya, 나 salam 릴레 saya untuk Anda 주변에 나 semuanya. 릴레야 Dan 가서 hari ini, 난다 apa yang akan kita 담배 bicarakan 주변 pada 지시야 hari ini 릴레 adalah 주야 kita telah 가서 sampai pada poin. 릴레야다 가장 제송을 비해서 Topik 제일 제일 pembicaraan kita adalah 니버 yaitu 상계에서 tentang 상계 50 딜레야 share tentang guru. 아니 상계에서 Jadi 상계 menurut 딜레야 garis besar Tsongkhapa memandang guru sebagai seorang 나중에 Buddha, 지지마 yang 우산에 saya akan 니버 menunjukkan 상계에서 layarnya 샤 dulu. 딜레야 나서기 여체베이나 Oh, 릴레기 되는데 주말로 소소다 eh, 먹이바 가봐 사팀 daripada poin kedua ini memiliki dua 다 subtopik, yaitu poin 상계에서 가와디 sebenarnya dan 생디 menghindari 칸디 sikap tidak hormat kepada bayangan mereka 대외로 dan 링게지 sebagainya. 수림스에 얘긴데 화변 타는 도진지 타대 반은 Jadi 미다고 beberapa hari 가사 yang lalu saya tidak 다대 menjelaskan saya 가상 tersebut 지상도 sesuai dalam 뒤슈세 tafsir 다이베 Sankata. Maka 간제데 saat ini saya akan 링 menyampaikan beberapa 주베기 kata-kata 에다 tentang memandang 간제 guru 디세베 sebagai 나지 seorang 니베 Buddha menurut 간제 tafsir 슈와다 Sanskerta, yaitu 와다 karena itu 계단 para murid 자데 yang memiliki 주야 sifat-sifat belas 르바다 asih, 이디 kedermawan, 강봉계베 disiplin, dan 양 kesabaran seharusnya tidak pernah menganggap 간제기 guru 광바다 berbeda dengan 제베기서 Wajahadara. 이나 Jadi pertama, pada 그래서 hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa kata tentang hal ini terkait 다 ataupun 간제 menurut 광바다 daripada 자네 마 tafsiran 부산에 Sanskerta. Jadi kita tidak berbicara berdasarkan 텔레야 penafsiran komentar 이 Sanskerta. 대회 대회 사디그 치디기 아니 공도 김제 Kata yang pertama adalah demikianlah. 방알래야 최바 최백이나 아니 Hmm. 니고르라 서베기 지 니에버 최백이나 아니 초고 무rum Jadi 니고르게 ketika, 지지 ya itulah 시스템 kenapa 아들레 semua 공도 CSB 김제 ketika 게이스나 murid-murid memberikan persembahan pada 텔레 guru dan sebagainya, maka 로마사디 kita 소 mengatakan kata ini, 아주 bukan? Jadi 최고로 dikarenakan 소 alasan itu, 아니 maka 남라 para 로마사디 murid-murid, 감사될 거야 jadi di sini demikian 대양 maksudnya adalah 대대비가 딱 로마 mengapa 대양 para siswa dapat 아니 menerima 저기 CD tertinggi dari memberikan 로마 persembahan 간절비 kepada 비지나 guru dan sebagainya. 다 Dan 로마래 para siswa 딩 berarti 카사다 orang-orang yang mendengarkan atau 미터베 belajar 로마 dari para 간절지 guru, 비지 bukan? 보고 Jadi 그러잖아 para 아니 pelajar. Pelajar itu pelajar yang harusnya 니지 bagaimana? 디야나 Mereka 소바세 harus 니지 memiliki 세야데 다 kualitas-kualitas 자와 seperti apa? 다 자와 데 Mereka harus 게레 로마지 memiliki wada 샤베나 asih dan seterusnya. 갑데야 심지는 Jadi 미베 menurut 니지다 텔레 미베 니지다 미그바메 니지 데 니지 penafsiran 저기 komentar 소바 Sanskerta, ada tiga jenis welas asih, 다 되네 yaitu welas asih pada makhluk hidup, 공화사대 welas asih 공화사대 pada 가서 dharma, dan 공화사대 welas 지위고 asih yang tidak merujuk atau yang bersifat 지바 지바야 keseimbangan. Dan yang 다 ketiga adalah, yang berikutnya adalah 지바 되려나 kedermawan. 최기 Kedermawan itu 지바다 adalah berarti memberi. 성신기 Jadi ada 지바다 juga tiga 아니 jenis 잠배 pemberian, 지바 yaitu pemberian 니지께 dharma, 디고르 pemberian hal 지바세 materi, 지바 넘버 dan 소바 pemberian cinta kasih, yaitu itu adalah memberikan perlindungan dan keselamatan. Jadi ini adalah tiga 간데 jenis 소도와 kedermawanan. 다 되네 Jadi 수렴세야데 kita ketika berbicara 수렴 kedermawanan 제야데 berarti 제야와 mencakup semua kedisiplinan 대양 kedermawan 안 ini. 수렴 대양 Dan 지리세베 수렴 disiplin berarti 넘버서 bebas 디베 daripada 수렴 segala 디베 sesuatu yang 수렴세 amoralitas. 심지어 Dan 최기 juga 지리 겨와샤 disiplin ini 수렴 terdiri dari 소바 tiga jenis, yaitu disiplin menghadiri 미그바기 dari hal-hal yang tidak baik, 수렴 disiplin 넘버서 memberikan 수렴 manfaat kepada makhluk hidup, dan disiplin 다 되네 mengumpulkan 쇠바사데 kualitas-kualitas baik. 쇠시와 Jadi ini 텔레야 adalah tiga jenis 지방에 disiplin. 쇠바도 동해상계야 Kesabaran itu adalah ketenangan 니아버지 di dalam 지방에 batin 쇠바 kita, yaitu 쇠바 kesabaran 넘버서 dalam merenungkan 소야바도 dharma, 지에서 kesabaran menerima penderitaan, dan kesabaran untuk tidak memikirkan 다 되네 수렴 bahaya dari 쇠베기 orang lain. Jadi ini adalah 땡게에서 tiga 되네 jenis 벤타데 kesabaran. 아니 공도 시에베기 Jadi ketika kita 니지다 mencoba semua 아니 kualitas, 수렴 쇠베기 ya, 되네 공네 되네 kualitas semua 대바 kualitas artinya adalah welas 제야바네 텔레야 asih, disiplin, 야네 공화사 kesabaran, dan sebagainya. 땡게서 Kita 되네 bicarakan itu. Dan itu 딘데서 adalah sesuatu yang harus ditingkatkan dan 정말 direnungkan. Dan 딘데 대다가 demikianlah 지야
maka ia disebut sebagai kualitas karena ia itu adalah yang perlu ditinggalkan. Jadi dengan ini, dengan itu artinya adalah mereka yang memilikinya. Jadi dengan singkat, yaitu mereka memiliki kualitas welas asih, kemurahan hati, disiplin, dan kesabaran. Jadi maksudnya adalah murid-murid yang memiliki kualitas seperti ini. Kita mengatakan tidak boleh menganggap guru berbeda dengan berbeda itu artinya adalah tidak sama. Tidak, itu adalah suatu kata negasi. Negasi yang mengatakan itu adalah tidak, yaitu adalah penyangkalan. Dan di dalam bahasa sekitar terdapat sufiks sams adalah penekanan. Dan kita memiliki kata di ayat ini, kalau kita melihat terjemahan Tibetan, ia dikatakan di sini disebut sebagai lopen ataupun pembimbing, tidak disebut sebagai guru, tetapi di dalam bahasa Sanskerta dan juga terjemahan Cina, ia menggunakan kata guru. Jadi sesungguhnya master atau lopen itu seharusnya diganti dengan guru. Jadi guru itu artinya adalah sang guru itu sendiri atau master biasa kita kenal. Jadi kalau kita menyebutnya secara singkat, seorang murid dengan kualitas seperti welas asih dan sebagainya yang ingin mencapai CD tidak boleh berpikir ataupun melihat bahwa guru dan wajadara adalah berbeda. Mereka tidak boleh memandang bahwa guru adalah satu makhluk dan wajadara adalah satu makhluk. Bahkan hal ini tidak boleh terjadi dalam mimpi mereka. Oleh sebab itu, cara seorang murid seharusnya berpikir ataupun berpendapat atau memandang sang guru. Siapa itu seguru? Guru itu sendiri adalah wajadara. Jadi siapapun itu gurunya, ia adalah sang wajadara. Jadi dengan singkat, kita mengatakan bahwa sang guru dan wajadara tidak berbeda. Jadi di mana ada guru, guru adalah di mana ada guru, guru adalah di sana. Jadi siapa itu guru? Itu sendiri adalah wajadara. Demikianlah kita harus memandangnya. Jadi ada suatu kutipan di sini dikatakan, seperti yang dikatakan, mereka sendiri adalah selalu wajadara, tathagata dan Rakito. Mereka adalah samudera kebijaksanaan yang agung, permata pengabul keinginan yang memberikan tujuan agung. Jadi ini adalah suatu kutipan dari sadanya. Dan jadi ketika kita menjelaskan 50 ayat ini, menurut komentar Komperila ini, kita harus bisa melihatnya. Pada dasarnya kita tidak perlu cerita lebih banyak, tapi singkatnya adalah memandang guru sebagai seorang Buddha, seperti saya katakan di beberapa hal lain, adalah sangat penting dalam Wahana Fondasi dan Mahayana, dan khususnya dalam mantra rahasia. Di dalam Sutra Mahayana banyak mengatakan bahwa kita harus memandang guru itu adalah seorang guru. Jadi saya sudah menunjukkan dan mengutip banyak Sutra Mahayana tentang hal ini, bukan? Dan saya juga banyak sekali sutra-sutra itu mengatakan hal demikian. Dan khususnya adalah dalam mantra rahasia, kita harus memandang sang guru itu adalah sebagai Buddha sesungguhnya. Dan ini muncul dalam banyak ajaran Tantra dan khususnya di dalam sisilah praktek Dapokajo, itu memandang guru adalah sebagai Buddha adalah sangat-sangat penting. Dan Kamapa Mikyo Dorje ke-8 dalam suatu instruksi singkatnya menulis apa yang ia katakan adalah sisilah kecil akan terputus bila mana adalah karena para siswa yang tidak mau menerima bertemu dengan guru yang kurang realisasi dan tidak melihat guru sebagai seorang Buddha. Dan itu artinya adalah sila kajo itu
akan terputus adalah kalau situasinya adalah seperti sini, yaitu gurunya tidak ada realisasi, mereka tidak mempunyai kualitas, dan para murid itu juga bukan murid yang bisa menerima ajaran. Jadi ketika kita tidak memiliki guru yang sejati, juga murid yang sejati, dan ketika mereka bertemu secara bersamaan, dan sang murid tidak bisa melihat guru sebagai Buddha, dan murid tidak ada kualitas, dan kalau dengan demikian, maka dalam situasi seperti ini, silsilah kaju akan terputus. Dan ini adalah kondisi kaju akan terputus. Ini adalah hal yang penting harus diingat. Jadi para guru-guru besar di mana jadi guru yang berkualitas, murid yang reseptif harus memandang guru adalah seperti Buddha. Dan ketika ia memandang seperti adalah Buddha, maka ia akan menerima the blessing daripada Buddha. Dan kalau mereka menerima blessing yang demikian ini, maka mereka akan dapat mengembangkan, realisasikan mereka, dan mereka akan dapat memangku atau menegakkan silsilah ini. Jadi saya rasa ini adalah poin yang sangat penting sekali. Saya akan lanjutkan lagi. Apa yang akan kita lanjut dalam hal ini adalah yang kedua adalah menghindari sikap tidak hormat terhadap bayangan mereka dan sebagainya. Dan ayatnya berbunyi, jika kamu tidak melangkai bayangan mereka karena takut, perbuatan jahat itu adalah ibarat menghancurkan sebuah stupa. Untuk apalagi disebutkan melangkai sepatu, tempat duduk, wahana, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan hal ini menurut penafsiran komentar Sanskerta dulu. Jadi, Dicker berkatakan dengan kualitas yang dengan guru yang berkualitas yang dapat menjinakkan sang murid. Jadi kata pertama itu adalah stupa. Stupa itu adalah stupa. Stupa adalah tempat untuk menyimpan ataupun menyimpan tubuh ucapan batin daripada orang suci. Dan kadang stupa itu juga representasi daripada tubuh ucapan batin. Kadang-kadang ia hanya merupakan representasi dari bahasa batin saja. Itulah stupa. Di bahasa Indonesia kita sebut sebagai stupa. Jadi ini adalah representasi tertentu untuk persembahan-persembahan, dan menghancurkan itu adanya, yaitu menghancurkan ataupun meruntuhkannya. Itu benar-benar membuatnya hancur. Jadi kita menghancurkannya, meruntuhkannya secara total. Jadi orang yang demikian itu, yang menghancurkan stupa itu adalah perbuatan yang sangat jahat sekali, dan karena perbuatan itu mereka akan mempunyai akibat karma yang sangat mengerikan di masa yang akan datang, yaitu penderitaan. Jadi oleh karena itu, karena takut perbuatan jahat akan seperti menghancurkan stupa, dan karena itu adalah satu sisi. Dan kemudian kita berbicara tentang bayangan. Bayangan itu adalah seperti bayangan daripada sesuatu, seperti gambaran gitu. Kita ada bayangan gelap, bukan? Tidak melangkah atau tidak menginjaknya, ataupun kita berjalan melangkahinya. Dan kemudian sepatu, tempat duduk, dan lain-lain. Sepatu tentunya adalah alas kaki. Supaya jadi kadang juga sepatu artinya juga berarti mengacu pada sandal. Dan bidangnya kita menyebut Chinaya itu adalah sandal.
Jadi itu adalah alas kaki. Dan kemudian ada kata tempat duduk di dalam ayat ini itu adalah bantal dan tunggangan adalah tandu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang hal ini terjadi di India bukan? Ketika seseorang eh, eh, ketika kita harus memanjat ke suatu bukit atau gunung, mungkin ada seperti baja atau tanduan, itu kemudian ada orang yang akan mengangkatnya, bukan? Itu adalah tandu, bukan? Tandu yang mengangkat orang naik ke gunung. Jadi tunggangan ini bukan berarti harus kuda dan sebagainya, ini juga bisa berarti tandu atau sesuatu yang bermakna yang diangkat oleh orang. Juga bisa bermaksud tunggangan dari gajah ataupun kuda ataupun pada saat ini adalah seperti misalnya mobil. Dan ada kata semacam dan seterusnya itu mencakup pakaian, perhiasan, dan sejenisnya ataupun semuanya. Jadi melangkahi berarti melangkahi suatu tempat duduk tunggangan dan sebagainya. Jadi ini adalah kata-kata dapat di dalam ayat tersebut. Mhm. Jadi apa perlu lagi disebutkan? Itu artinya tidak perlu lagi lah mengatakan yang berikut ini. Mhm. Jadi apa yang dikatakan di sini? Jadi nggak perlu ngomong lagi lah yang ini, ibaratnya kita kira seperti itu. Itulah what need to mention ya, ataupun apa yang perlu disebutkan lagi. Jadi ini adalah interpretasi daripada uh, uh, interpretasi daripada Sanskerta. Yang berikutnya penafsiran Cangkopa ini lebih mudah dimengerti. Jadi menginjak stupa, kita ada 5 perbuatan karma paling berat dan ada 5 perbuatan yang mendekati 5 perbuatan paling berat begitu. Jadi menghancurkan sebuah stupa itu adalah mendekati 5 perbuatan terjahat. Jadi itu adalah bukan perbuatan yang jahat biasa, tetapi ia adalah perbuatan yang sangat jahat sekali. Jadi menghancurkan stupa adalah demikian. Dan lalu menginjak bayangan daripada seorang guru dikatakan juga itu berarti adalah melakukan suatu kejahatan yang mirip dengan menghancurkan stupa. Oleh sebab itu, maka jangan atau tidak boleh menginjakkan bayangan daripada guru lagi. Dan bila mana kita bahkan tidak boleh menginjak bayangan guru, apa perlu lagi kita menyebutkan menginjak sepatu mereka dan semacamnya. Seperti dari bab pertama, jaring ilusi dikatakan jangan menginjak bayangan mereka. Diajarkan seperti menghancurkan stupa. Nah, jadi ini mengajarkan bahwa ini juga diajarkan dalam Ornama Wajra Vitra dan Wajra Dakini Tantra dan Tantra 4 tempat duduk. Dan ini juga disejarahkan di dalam 8 Wajra Dome. Jadi setiap orang Buddha, setiap orang Buddha yang melangkah di atas payung bayangan seperti sepatu kursi dan bantal guru akan menyebabkan orang tersebut jatuh ke pisau yang tajam. Jadi kita tidak perlu menyebutkan ini sedemikian banyak. Dan di dalam hal-hal tertentu atau situasi tertentu, ada waktu kita kadang-kadang kita harus melangkahi salah satu secara tidak pantas, seperti yang dijelaskan dalam bab tentang tempat tidur dalam Vanaya. Jadi contohnya, jadi ketika kita harus membersihkan rupang Buddha ataupun memperbaiki rupang Buddha atau memperbaiki stupa, wihara dan sebagainya, kita perlu atau membersihkan wihara itu. Dan kita tidak ada cara lain harus melangkah atau menginjak mereka. Dan kalau hal ini terjadi, maka kita harus membacakan sutra syair tentang
Jadi kita harus membaca syair tentang wihara saat Anda melangkahnya. Jadi dengan demikian, cara yang sama juga diterapkan di sini. Jadi dengan demikian ada beberapa situasi kita tidak ada bisa menghindari untuk melangkah atau menginjak mereka. Tapi dalam kondisi seperti maka ada hal-hal tertentu yang dapat kita lakukan untuk menangkal kesalahan tersebut. Jadi pada dasarnya orang-orang mempraktikkan hal demikian. Bahkan di Tibet ada orang-orang tua, ya wanita-wanita tua yang mengelilingi daripada wihara tidak akan menginjak daripada bayangan daripada wihara itu. Mereka akan sangat berhati-hati terhadap hal ini. Jadi saya rasa ini adalah mereka berupaya untuk sangat berhati-hati terhadap hal terkecil dalam sebab akibat. Jadi Jadi ada orang yang menganggap hal itu adalah tidak masalah, tetapi di dalam konteks ini adalah tidak menginjak pada bayangan daripada Buddha. Jadi saya rasa di sini berarti adalah memberikan penghormatan yang besar pada sang guru. Jadi ada Jadi kadang-kadang kita juga akan mengalami kesulitan kalau selalu memperhatikan untuk tidak menginjak pada bayangan ini dan itu. Kita mungkin akan terjatuh juga, akan sulit sekali juga. Dan juga di dalam agama Buddha dikatakan, jadi Buddha tidak akan mengatakan poin-poin atau aturan-aturan yang sulit untuk dipenuhi oleh orang dan oleh sebab itu ketika kita berbicara tidak menginjak bayangan itu, poin utama bukan menginjak bayangan ya, itu adalah sangat menghormati mereka. Bahkan artinya adalah kita ketika menginjak bayangannya saja merasa enggan gitu. Jadi ini adalah merupakan suatu kehormatan terhadap Buddha. Jadi ini menganggap mereka itu adalah sangat penting. Jadi ini adalah sebagai ciri-ciri terhadap hal itu. Dan kita akan lanjut dengan ajaran tersebut. Lalu kita berlanjut dengan garis besar dari komentar Tsongkhapa tentang 8 sikap untuk bersikap hormat. Itu saya rasa sudah pernah menceritakan di awal. Bagaimana cara kita bersikap hormat, yaitu memberikan persembahan, memandang mereka sebagai seorang Buddha, mematuhi instruksi mereka, cara memperlakukan barang-barang dengan pengikuti, guru bersikap murni dalam perilaku langsung dan sebagainya. Dan kita pada saat ini sudah sampai ke bagian yang 3, yaitu mematuhi instruksi mereka. Jadi ketika kita berbicara memenuhi semua instruksi mereka, yaitu kita jadi setelah kita memandang guru sebagai seorang Buddha, jadi ketika kita telah benar-benar mengkontemplasi seperti itu, maka kita perlu untuk menyelesaikan ataupun mematuhi guru-gurunya. Kalau tidak, maka akan ada bahaya. Kita hanya mengatakan guru adalah Buddha itu menjadi hanya lip service saja ataupun hanya berupa kata-kata saja. Oleh sebab itu, maka kita harus mempunyai petunjuk mereka ataupun instruksi mereka. Jadi memenuhi ataupun menurut petunjuk ini diantaranya, menurut komentar Tsongkhapa itu mematuhi petunjuk mereka. Dan sekali lagi, seperti kalau kita melihat dalam Ornamen Sutra Mahayana, layanan teman spiritual dengan hormat pemberian, pelayanan, dan praktik, maka kita kalau gabungkan dengan demikian itu, maka ini artinya adalah kita melayani guru dalam hal mempraktekkan ataupun dalam hal praktik. Ya, sama seperti yang di dalam sebutkan dalam Ornamen Sutra Mahayana dengan 50 ayat ini, maka ini artinya adalah kita melayani guru dengan praktek kita.
Jadi, kita mengurai kata-katanya, dikatakan, orang-orang yang sangat cerdas mematuhi perintah guru dengan usaha dan sukacita. Namun jika tidak mampu, jelaskan kepada mereka ketidakmampuan mereka dengan tepat. Jadi ada dua seloka tentang hal ini. Yang ini adalah yang pertama. tadi Xinjiang, Lijiang langsung Xinjiang的这个 Dan ini adalah catatannya dan sebagainya. Yang pertama-tama adalah kita punya seloka yang pertama tadi, atau ayat pertama itu, di mana kita menjelaskan berdasarkan tekstual penjelasan Sanskerta tentang mengikuti guru, mengatakan kecerdasan tinggi. Di sini ada kata kecerdasan tinggi, bukan? Kecerdasan tinggi adalah batin yang sangat cerdas dan luas. Artinya batin yang luas, yang tinggi. Itu artinya kecerdasan dari seseorang yang sangat tinggi, yang tidak terhalangi. Dengan sukacita, itu berarti dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan bahagia. Perintah guru di sini adalah sang master. Jadi memenuhi perintah guru. Jadi itu artinya memenuhi instruksi dan kata-kata mereka. Jadi ini perintah guru. Guru di sini adalah sang guru, adalah sama, bukan? Dan perintah itu adalah instruksi-instruksinya atau apa yang mereka katakan. Jadi ketika guru memberikan instruksi spiritual, maka kita dapat memahaminya dan kita harus mengetahui apa yang disampaikan oleh sang guru. Kita harus bisa memikirkan apa makna dari yang disampaikan guru, dan kemudian dengan usaha, itu artinya dengan keinginan untuk mendapatkan pahala, lalu mematuhi berarti adalah memenuhi ataupun merampungkannya. Jadi di sini ini artinya adalah kita akan mengetahui semua yang diperintahkan oleh guru, dan tidak mampu di sini artinya, saya rasa ini lebih bagus kita lihat ke sini dulu. Tidak mampu di sini artinya, atau tidak bisa di sini artinya, kita tidak bisa ataupun mampu disebabkan karena sebab dan akibat, dan karena kita bisa tidak mampu melakukan karena sebab atau akibat, dan menjelaskan di sini adalah memohon. Jadi artinya adalah kita menjelaskan, kita tidak dapat melakukannya, kita jelaskan pada mereka. Dan kemudian mereka di sini adalah artinya adalah para guru itu. Dan dengan tepat itu adalah menjelaskan dengan analogi untuk menunjukkannya adalah tepat. Jadi kita harus ada alasan untuk itu, untuk kenapa kita tidak bisa gitu. Jadi ada analogi dan untuk ada alasan untuk ketidakmampuan kita artinya. Jadi ini adalah kutipan daripada apa yang dimasukkan di sini. Dan kita berbicara tentang komentar berdasarkan tekstual Sanskerta. Jadi di sini artinya adalah bila mana ada perintah dari guru, bila mana kita mampu melakukannya, maka sang murid ini, kalau ada perintah dari guru, maka sang murid harus melakukan dengan segala upaya. Tetapi bila mana sang murid tidak mampu untuk melakukannya, ataukah karena segala sesuatu, atau tidak ada situasi, kondisi mendukung, waktu dan sebagainya, atau karena tidak mampu disebabkan karena situasi-situasi tertentu yang mencegah mereka melakukannya, ataupun kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mereka tidak dapat melakukannya, memenuhi perintah guru, maka kita tidak hanya bisa meninggalkan begitu saja dan melupakannya atau melupakannya. Itu akan menjadi satu kesalahan. Nah, karena tidak mau melakukan kesalahan ini, dan maka kita
cari alasan yang tepat, kita alasan-alasan itu yang kita tidak bisa melakukannya, maka kita sampaikan kepada guru. Jadi misalnya, "Guru, saya tidak ada kemampuan untuk, menyelesaikan apa yang Anda perintahkan." Kita harus menjelaskan dengan tepat dengan guru. Ini yang disampaikan di dalam komentar sang sekretara. Jadi, dari komentar Tsongkhapa, para siswa dan kecerdasan luar biasa, yaitu yang dengan perasaan yang luar biasa, mematuhi perintah, itu adalah perintah guru. Jadi, mereka dengan usaha yang besar, artinya adalah mereka mendengarkan semua petunjuk guru dan memenuhinya atau mematuhinya. Dan ini mereka lakukannya dengan sangat rela. Jadi ini bukan terpaksa, sama seperti misalnya perintah raja. Kalau perintah raja, kita terpaksa senang nggak senang harus melakukannya. Itu berbicara tentang kekuasaan, bukan? Tetapi di sini bukan, ia harus dilakukan dengan sikap sukacita dan bahagia. Jadi dengan demikian, maka dikatakan murid yang dengan intelektual kecerdasan tinggi, kita harus melakukannya dengan sukacita. Apakah kita pertanyaan, apakah kita harus melaksanakan semuanya? Jadi, ya ini adalah pertanyaannya. Jadi kita harus melakukan semua yang diperintahkan oleh sang guru. Tetapi bila mana adalah kata-kata atau petunjuk yang tidak sesuai dengan Dharma, itu adalah masalah. Tidak melakukannya nggak masalah, tetapi adalah kata-kata ataupun petunjuk yang sesuai dengan Dharma. Namun setelah kita berupaya semaksimal apapun, kita masih belum mampu untuk menyelesaikan atau melakukannya. Kadang-kadang hal ini terjadi, bukan? Jadi bila mana hal ini terjadi, kita harus menjelaskan dengan kata-kata yang dapat dimengerti, kita harus menjelaskan kepada sang guru dan sampaikan kepada guru. Nah, dengan demikian, maka tidak ada kesalahan di sana. Karena kita tidak mampu melakukannya, maka kita tidak ada kesalahan, ya, walaupun kita tidak dapat mematuhi ataupun memenuhi perintah sang guru tersebut. Bukan hanya Anda tidak dapat melakukannya, bila mana jika tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat Anda lakukan dengan metode yang tepat, ya, tetapi perintah ini adalah yang tidak sesuai dengan Dharma, maka lakukanlah seperti yang dijelaskan di atas dan jangan melakukannya. Seperti yang dikatakan Manjusri kita dalam esensi ornamen ritual umum semua rahasia mulia. Ini adalah teks yang sangat penting sekali. Banyak sekali pretensasi, akar-akar kejatuhan, dan ini ditulis oleh guru India, dan di antara itu Rangju Dorje menjelaskan dari akar-akar kejauhan, Samudra Samaya itu selalu berdasarkan penjelasan Manjushri Kirti, dan ini adalah merupakan satu naskah yang sangat terkenal. Dan apa yang dikatakan di sini adalah kutipan yang Tsongkhapa ambil di sini ada sedikit berbeda dengan kata-kata yang mendorong tindakan yang tidak berbudi luhur. Mintalah mereka dan tetaplah tenang. Jadi kutipan dari Tsongkhapa itu agak sedikit berbeda, tetapi tidak ada perbedaan besar, hanya sedikit saja. Jadi demikian juga Sutra Divya mengatakan jika mengajarkan hal tidak sesuai dengan Dharma, tolak mereka. Kalau mereka berbicara tentang non-Dharma, maka Anda perlu tidak menerimanya dan menolaknya. Dan untuk alasan ini, bila mana guru meminta Anda melakukan sesuatu yang non-Dharma dan memaksa Anda melakukannya, Anda tidak melakukannya. Anda tidak
Tapi walaupun demikian, Anda tidak melakukannya, Anda tidak boleh mengambil hal itu sebagai alasan untuk kehilangan keyakinan dan mengkritik sang gurunya. Jadi ini adalah yang seperti dijelaskan. Dan berikutnya adalah kita memiliki seloka yang kedua. Seloka yang kedua adalah katakan di sini dari gurulah seseorang Anda menerima CD alam tinggi dan kebahagiaan. Jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk tidak melanggar perintah guru. Jadi penjelasan berdasarkan tekstual Sanskerta dikatakan dari guru. Ada kata dari guru. Jadi dari guru ini artinya dari guru bukan. Jadi CD itu artinya apa? Adalah pencapaian. Yang pencapaian Anda inginkan. CD ada dua jenis, yaitu pencapaian duniawi dan supra duniawi. Jadi pencapaian duniawi seperti misalnya seperti obat untuk mata lah, obat kaki lah, pedang lah, apalah sebagainya adalah CD duniawi. Ya, itu adalah bila mana Anda mencapai CD demikian ini, itu tidak begitu bermanfaat untuk pembebasan, tapi Anda memiliki seperti superpower yang tidak dimiliki orang-orang lain. Itulah kita sebut sebagai supranatural ataupun superpower. Jadi, seperti misalnya obat mata, maka Anda bisa melihat segala sesuatu yang tidak dapat biasa kita lihat. Atau misalnya, kita bisa melihat di bawah ada tanah, bawah tanah ada emas, minyak atau apa, bukan? Jadi saat ini kita tidak perlu tidak perlu ada demikian lagi. Jadi kita tidak perlu ada obat mata demikian itulah, bukan? Ya, karena kita ada alat untuk melekatkan itu. Salib kaki itu artinya adalah kita bisa dengan obat ini orang bisa pergi dengan sangat cepat melampaui orang biasa. Jadi ia bisa melampaui kekuatan melebihi kuda dan sebagainya. Jadi Anda bisa pergi dengan sangat cepat sekali. Jadi saat ini juga tidak perlu hal ini lagi. Kita ada mobil dan pesawat lagi di masa lampau. Kita harus berjalan kaki dan kita harus naik kuda, jadi tidak ada jalan lain. Jadi tidak ada kendaraan apapun. Jadi kita ada CD daripada selip kaki, ya artinya adalah berjalan dengan sangat cepat sekali. Jadi kita bisa banyak bermanfaat dari situ. Dan itu semua sesungguhnya bermanfaat pada masa itu. Tapi zaman ini, ada orang dulu kalau bisa membuat orang tidak kelihatan, sampai saat ini ada orang yang bisa memakai pakaian yang sudah tidak ada kelihatan orang lain lagi, bukan? Jadi ada manfaatnya juga, bukan? Seperti misalnya di Tibet. Kalau Anda tidak kelihatan, maka Anda bisa ke Tibet, bukan? Atau kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda suka. Jadi mungkin akan bermanfaat, bukan? Jadi ini adalah melalui mantra atau pencapaian. Jadi itu adalah suprapower atau kekuatan supranatural yang tidak dimiliki orang lain. Jadi ini adalah pencapaian-pencapaian di duniawi. Tetapi ini tidak ada manfaat untuk pencapaian kebudayaan dan sebagainya. Dan untuk mencapai pencerahan itu adalah sidi supra duniawi ataupun adi duniawi ataupun yang melampaui duniawi. Dan alasannya adalah karena guru adalah sama dengan seorang Buddha, maka Anda dapat menerimanya mencapai pencapaian ini karena guru. Dan di sini jadi dari guru di dalam terjemahan kita dari guru itu artinya ada satu kali, tetapi di dalam bahasa Sanskerta itu ada 3 kali dari guru.
Dan di sini alam tinggi, 돌이 있어야 돼, 라인지 돼. alam-alam 야, tinggi, 아니 ya. 랑캄도 순캄도 Itu adalah 순캄도 alam-alam para dewa. 숨이 감도 감숨기 뒤바. Ada di alam ada tiga alam, yaitu alam keinginan, alam berbentuk, dan alam tak berwujud. Dan pada umumnya itu alam berkeinginan itu adalah alam para dewa. Dan juga ada 4 kontinen untuk manusia, juga termasuk dalam alam ini, dan juga ada alam dewa. Jadi ada 6 alam dewa berkeinginan alam, lalu ada 4 alam rupa dayana, dan ada 4 alam penyerapan tak berwujud, ya, dan sebagainya. Jadi ini artinya alam-alam tinggi itu adalah alam manusia dan alam dewa, ataupun tetapi di sini artinya adalah alam dewa, ya. Walaupun biasanya alam tinggi itu termasuk alam manusia dan alam dewa. Dan Anda mencapai alam-alam tinggi tersebut karena guru itu adalah inti dari Dharma. Ataupun dikatakan, sekali lagi, Anda akan mencapai alam tinggi tersebut karena guru adalah inti dari Dharma. Dan Anda mempraktekkan hukum karma ataupun mempraktekkan kebajikan-kebajikan. Dan kemudian kata berikutnya adalah kebahagiaan. Kita mencapai kebahagiaan, sekali lagi, ya, di bahasa Sanskerta juga dikatakan daripada kebahagiaan dari guru, tapi di terjemah kita tidak ada. Jadi kebahagiaan dari sini, ketika kita berbicara kebahagiaan itu ada 2 jenis, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan supradunia. Kebahagiaan dunia itu seperti memiliki kekuasaan, kebahagiaan para dewa, dan sebagainya, itu bersifat duniawi. Kebahagiaan karena kekayaan dan sebagainya. Juga termasuk kebahagiaan menikmati semua kebahagiaan di alam dewa. Dan kebahagiaan tertinggi atau pembebasan, kebahagiaan pembebasan atau pencerahan itu adalah supraduniawi. Dan Anda akan benar-benar mencapai kenikmatan tersebut karena guru Anda. Karena ia adalah inti dari Sangha. Karena mereka adalah merupakan esensi daripada Sang Triratna. Oleh karena itu, dengan segala upaya, Anda harus melakukan dengan berbagai upaya Anda. Dan jadi artinya di sini dalam setiap situasi kita dengan intensi kita, kita harus selalu merupakan menghasilkan atau mendengarkan perintah guru dan jangan pernah melanggar ataupun menyimpang dari perintah guru. Itulah yang dikatakan di sini. Dan kemudian dari komentar Tsongkhapa, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika guru mengajarkan sesuatu yang bukan dharma atau kontradiksi dengan dharma, dan Anda menjelaskan dan Anda tidak perlu melakukan perintah daripada sang guru tersebut, tetapi semua perintah guru yang sesuai dengan dharma itu Anda harus mematuhinya. Jadi Anda harus mengupayakan dengan segenap upaya Anda atau usaha Anda untuk memenuhinya. Alasannya adalah 2 jenis sidi itu adalah berasal dari guru, alam tinggi, dan tubuh daripada dewa manusia itu, dan juga kenikmatan itu semua juga berasal dari guru. Dan oleh sebab itu, ia adalah merupakan sumber daripada blessing, maka kita tidak boleh melanggar perintahnya.
Dan bab kedua ini diambil dari tetesan bulan rahasia Tantra. Dan dikatakan di sini, berikutnya, kita mempunyai dua seloka untuk memenuhi perintah daripada guru. Dan saya ada beberapa kata mengatakan dan opini saya tentang hal ini. Yang alasan pertama untuk memenuhi ataupun memenuhi perintah daripada guru. Alasan memenuhi perintah guru. Ya. Jadi bila mana Anda mau minum teh, Anda minum sendiri saja. Saya tidak tahu kapan waktu Anda untuk minumnya. Jadi saya tidak ada waktu untuk memberikan mempersembahkan teh lagi. Jadi bagaimanapun juga alasan memenuhi perintah guru ataupun apa yang dikatakan guru, dari kisah Jataka dikatakan cara menghormati mereka yang berbicara bermanfaat adalah dengan mengamalkan ataupun mempraktekkan sesuai dengan petunjuk mereka. Jadi cara kita membalas budi bagi mereka bermanfaat adalah membalas budi mereka itu adalah melayani tepat itu adalah mengamalkan instruksi mereka ataupun mempraktekannya. Jadi apapun yang mereka instruksikan kita mempraktekkan itu adalah cara yang terbaik untuk itu cara terbaik sebagai persembahan. Jadi cara terbaik untuk mengingat kebaikan daripada guru itu ataupun cara terbaik membalas kebaikan guru itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi ini adalah cara terbaik untuk menyenangkan dan mempersembahkan guru. Jadi ini adalah cara terbaik untuk melayani guru. Jadi secara umum, dalam benak kita cenderung mengkategorikan ucapan guru menjadi dua kelompok, bukan? Apa dua jenis itu? Yang pertama adalah, yang salah satunya adalah kata-kata yang disampaikan oleh guru dalam ajaran Dharma formal yang diberikan oleh sang guru seperti dalam inisiasi, transmisi, instruksi, atau teaching. Dan pada saat itu kita mengatakan ini adalah kata-kata guru sesungguhnya. Dan karena sang guru mengatakan maka kita mengatakan ini adalah kata-kata sang guru. Tetapi sesungguhnya itu adalah Dharma Cecaya itu sendiri karena itu adalah Dharma, kitab Dharma itu sendiri, bukan? Yang cara yang kedua ataupun cara kedua kita mengatakan kata guru adalah semua yang dikatakan guru dalam kehidupan sehari-hari atau apa yang disampaikan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terdapat dua jenis. Yang pertama adalah ajaran-ajaran Dharma, mengajarkan Dharma, melafar kata-kata Dharma, itu adalah sebagai kata-kata guru yang pertama. Yang kedua adalah setiap yang disampaikan oleh guru, itu adalah kata-kata guru. Jadi cara kita memikir, cara kita mengajari Dharma, ya kita maksudkan kata-kata guru itu adalah guru yang kelompok pertama itu sangat mudah untuk dipahami. Kita dapat lakukannya karena itu hanya tergantung apakah kita mampu atau kita cukup rajin untuk melakukannya. Karena kita tidak ada banyak keraguan tentang apakah itu harus dipraktekkannya atau tidak. Itu hanya tergantung kepada kita mampu kita melakukannya atau tidak. Kita tidak ada pertanyaan tentang apakah saya harus melakukannya atau tidak. Jadi karena ia adalah ajaran Dharma sejati itu sendiri, bukan? Jadi secara ringkas, jadi sesungguhnya kita melakukan Dharma sejati.
Dan yang sulit itu adalah yang kedua, yaitu yang kedua, itu sangat sulit sekali. Ini alasannya adalah, ini artinya adalah setiap yang disampaikan oleh guru. Jadi setiap yang disampaikan guru kita harus mendengarkannya, dan kalau ia meminta kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya. Itulah yang harus dipahami. Jadi banyak sekali orang mengatakan, jadi apa yang dilakukan oleh semua yang disampaikan oleh guru, saya rasa saya dapat melakukannya. Kita mungkin bisa memikirkan hal demikian, tetapi ketika kita benar-benar menjalankan instruksi guru, mungkin saja tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, atau apa yang diajarkan oleh guru tidak berhubungan dengan praktek dharma, atau mungkin dan kita merasa itu tidak terkonek dengan praktek dharma kita. Dan bahkan itu mungkin sesuatu adalah yang anti dharma atau bertolak dengan dharma. Mungkin saja ada sesuatu yang seperti itu. Dan pada saat itulah baru kita merasa, oh saya tidak dapat melakukannya. Dan ketika kita benar-benar menghadapi kesulitan itu, kita merealisasikan adalah tidak mudah untuk melakukan setiap yang diperintahkan oleh guru. Jadi ketika kita benar-benar kita menghadapi kesulitan, baru kita bisa tahu apakah kita bisa memenuhi atau tidak. Kalau enggak, kita hanya bisa mengatakan, oh ya saya dapat melakukannya, semua diperintahkan dulu, bukan? Jadi contohnya adalah ketika kita mengambil empowerment, karena sesungguhnya kita hanya ambil-ambil, tetapi sesungguhnya agak mengerikan karena di sana ada kata-kata yang mengatakan, saya akan melaksanakan apapun yang Anda katakan. Jadi kita harus memikirkan hal ini. Kalau kita memikirkan kata-kata itu adalah tidak mudah. Jadi seperti contohnya, seperti misalnya Paduka Marpa menyuruh Milarepa. Jadi ketika pertama kali melihat atau bertemu dengan Milarepa, ia meminta Milarepa membangun banyak rumah dan menyuruh rumah ini, rumah itu, dan sebagainya. Dan kemudian merobohkannya dan meruntuhkannya. Dan kemudian mengangkat batu lagi, dan mengembalikan batu itu kemana dari kamu angkat dan sebagainya. Dan kemudian membangun rumah 9 tingkat. Milarepa melakukan sampai mengangkat batunya sampai punggungnya penuh dengan luka seperti binatang yang memiliki luka di pelenat. Namun demikian, Marpa tidak membiarkannya berhenti atau tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia marah menyuruhnya menumpang punggungnya dan membawa batu di depannya. Dan ia memaksanya untuk bekerja. Dan ini semua sangat menguntungkan semua orang. Dan itu adalah sesuatu perlakuan Marpa itu sebenarnya sangat mengerikan. Sekarang ini bila mana kita berpikir, ketika kita membaca riwayat hidup Milarepa, kita karena kita sudah lewat berapa abad setelah masa Jesu Milarepa, bukan? Disebabkan karena kebaikan daripada Marpa lah, maka Milarepa ia mencapai seorang guru yang luar biasa. Kita semua tahu itu. Kita membaca semua kesulitan tulisan Milarepa dan kita merasa, oh iya itu pantas itu dilakukan. Karena itu sudah lewat lama, kita tahu hasilnya. Tetapi pada saat itu, ketika masa di mana Marpa memperlakukan Milarepa dengan seperti itu, maka orang-orang melihat situasi itu terjadi sebelum Milarepa mencapai siri-sirinya dan menjadi terkenal. Orang-orang melihatnya, Marpa melakukannya dengan buruk. Mereka tidak melihat manfaatnya. Mereka tidak bisa melihat hasilnya, bisa mencapai siri dan sebagainya. Dan mereka hanya tahu ia memperlakukannya dengan sangat buruk sekali. Dari apa yang mereka lihat adalah Marpa memperlakukannya dengan sangat buruk sekarang. Mereka hanya membatalkan, oke, Marpa itu sudah gila itu. Ya, ia hampir membunuh biksu kecil seperti itu.
Ya, jadi benar-benar tidak dapat tahan. Ya, orang-orang berkata bahwa Marpa sudah gila itu dan hampir membunuh bisu kecil itu. Itu terjadi pada mereka karena mereka tidak bisa melihat ke depannya bahwa Milarepa menjadi Mahasiswa Agung dan bahkan ia menjadi seorang guru yoga di Tibet. Demikian pula ketika Tilopa memberikan cobaan besar dan kecil, 12 cobaan besar dan kecil pada Naropa, bahkan lebih sulit bagi orang-orang biasa untuk memahaminya. Bahkan lebih aneh daripada Marpa memperlakukan Milarepa seperti merunyurnya, melompat daripada atap rumah. Jadi ini adalah sesuatu yang sulit dipahami. Dan oleh sebab itu, bila mana mendengarkan guru Dharma teaching yang diajarkan itu sangat gampang dia lakukan. Tetapi setiap yang disampaikan oleh guru itu adalah sangat sulit sekali. Seperti yang kita katakan, ada dua jenis kata-kata guru, bukan? Ya, teaching yang disampaikan oleh guru, ya, semua disampaikan oleh guru dalam Dharma itu sangat mudah sekali kita lakukan dan kita beranggap itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kata-kata yang seperti kata-kata sehari-harinya. Tetapi kalau kita harus melakukannya, melakukan semua yang diajarkan guru, itu adalah sangat sulit sekali. Jadi, akan tetapi, banyak sekali guru dari sisi praktek dan banyak guru terampil, ketika membimbing murid di jalan, mereka tidak serta-merta memberikan ajaran Dharma dan mengajarkan hakikat segala sesuatu beserta alasannya dan sebagainya. Mereka tidak akan memberikan ajaran Dharma dulu. Bahkan lebih parah daripada itu, mungkin saja guru-guru itu melakukan tugas-tugas kecil yang kelihatan tidak berhubungan dengan Dharma, seperti misalnya Milarepa menyuruh Milarepa membangun rumah. Kita lihat tidak ada terkait dengan Dharma, bukan? Itu hanya seolah-olah memperlakukan orang dengan sangat jelek sekali. Kadang-kadang bahkan tugas yang tampaknya bertentangan dengan ajaran Dharma. Misalnya saja, ketika Gampopa bertemu pertama kali bertemu dengan Milarepa, dan pada saat itu Milarepa menawarkan kepada Gampopa secangkir tengkorak penuh bir yang telah diminumnya. Ya, jadi adalah sisa dari minuman Milarepa. Dan ia ada satu bir daripada secangkir tongkrak bir. Dan ia memberikannya kepada Gampopa dan menyuruhnya untuk meminumnya. Tetapi Gampopa, ia adalah seorang biksu, bukan? Dari tradisi Kadampa, ia sudah menjadi seorang biksu penuh dengan dari tradisi Gampopa, dan ia belajar daripada tradisi Kadampa. Dan Kadampa pada saat itu sangat tegas sekali pada Vinaya. Dan ia adalah biksu yang murni sekali. Dan ia dididik di dalam disiplin yang di lingkungan disiplin yang sangat keras sekali. Tetapi pada saat itu Milarepa pada saat itu juga terdapat banyak murid-muridnya bersamaan. Pada saat itu Yesus Milarepa memberikannya satu cangkir tengkorak bir. Ia tidak bisa, pada saat itu Gampopa tidak bisa meminumnya. Gampopa hanya melihat-lihatnya. Ia tidak bisa benar-benar meminumnya pertama kali. Jadi ia agak merasa gimana gitu loh. Lalu Milarepa menyadari hari itu. Lalu dia mengatakan, "Gak usah banyak pikir, minumlah saja." Maka ketika Milarepa mengatakan hal demikian, semua pikirannya menjadi hilang. Dan ini adalah kata guru.
dan ia segera meminumnya sampai habis semua bir tersebut. Dan karena meminum hal ini, Rimarepa menyadari bahwa Gampopa akan bisa memangku Sisila, dan ia adalah seorang yang reseptif. Dan karena ia meminum semua bir itu, maka ia akan menjadi seorang pemangku Sisila dan bisa menerima semua instruksi dengan lengkap. Dan kalau waktu itu, kalau dikatakan, oh saya adalah seorang biksu, saya tidak dapat melakukannya, dan ia mungkin tidak akan menjadi seorang pemangku Sisila dan menjadi menerima semua ajarannya. Pertama itu adalah sebagai satu koneksi, dan kedua adalah Mirada Pamatesnya. Jadi memberi bir untuk seorang biksu itu adalah berkontradiksi dengan dharma, bukan pada. Dan oleh sebab itu, jadi oleh sebab itu, maka kita selalu beranggapan bahwa kehidupan guru sehari-hari dan dharma itu adalah berbeda, tetapi bagi Milarepa dan mereka semua, bagi Milarepa tidak ada keterpisahan antara kehidupan sehari-hari dengan dharma. Jadi tidak ada dharma yang terpisah dari kehidupan dan kehidupan terpisah dari dharma. Jadi dharma dan kehidupan adalah satu cita rasa. Jadi segala sesuatu adalah dharma yang sejati. Jadi apapun yang mereka lakukan itu adalah dharma, dan itu adalah dharma sejati. Karena tidak ada perbedaan lagi adalah duniawi dan kehidupan dan dharma lagi, atau dunia lagi, maka apa mereka lakukan itu adalah selaras dengan dharma. Bagi kita masih terpisah, jadi kita belum bisa menerapkan semua dharma di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika batin kita sudah berbaur dengan dharma, maka kita tidak akan melakukannya terpisah lagi. Maka apapun yang kita lakukan, semua itu adalah dharma. Bahkan dikatakan ketika itu kentut daripada seorang guru itu pun adalah dharma. Dan saya akan menceritakan cerita tentang hal ini. Jadi Dusun Chenpa yang mulia, Karmapa pertama ya, sedang tinggal di gua meditasi di Surpu, itu adalah di atas ya, jadi ada terdapat satu village yang kampung yang disebut Narka. Surpu itu di bawah ya, di bawah daripada di bawah bukit gitu, valley gitu ya. Dan pada saat itu Dusun Chenpa bermeditasi di desa di atas bukit di depan desa yang disebut Narka di kaki Surpu. Dan pada saat itu dikatakan bahwa air seni dan kotorannya di kamar mandi Dusun Chenpa ya, itu semua menjadi rerik, sehingga itu yang dikenal sebagai rerik tinja dari Dusun Chenpa. Jadi untuk guru-guru seperti itu tersebut demikian, tidak ada perpisahan lagi antara dharma dan kehidupan ataupun dunia ini. Bagi mereka tidak ada keterpisahan seperti itu. Jadi sebagaimana dinyatakan dalam 100 petunjuk singkat Karmapa ke-8, selama seorang guru tidak memikirkan apapun selain kesejahteraan makhluk hidup, mustahil apapun yang mereka lakukan tidak bermanfaat bagi makhluk hidup. Bahkan satu kata pun dari ajaran mereka tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan bukanlah sesuatu selain dharma. Oleh karena itu, dengan mengembangkan keyakinan kepercayaan dengan cara ini, apapun yang mereka katakan menjadi dharma suci dan mustahil
untuk salah menafsirkan kata-kata mereka sebagai omong kosong yang tidak berarti. Oleh sebab itu, karena demikian ini, maka apapun yang dilakukan itu ucapan batin daripada guru, tidak lain adalah hanya untuk manfaat daripada semua makhluk hidup. Oleh sebab itu, maka apapun yang dikatakan mereka, tidak peduli instruksi apapun yang mereka berikan, itu apapun yang itu adalah untuk menceritakan kepada kita apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan, harus dilakukan di dunia ini. Jadi oleh sebab itu, setiap yang mereka sampaikan itu adalah untuk kita pahami apa yang perlu untuk dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, selain daripada manfaat daripada makhluk hidup, tidak ada lagi pemikiran lain. Guru yang seperti ini, guru yang demikian ini tidak peduli apa yang dia sampaikan itu bermaksud dan bermanfaat punya dan ada memberikan hasil punya. Bagaimanapun juga, banyak sekali waktu karena kita sendiri saat ini disebabkan karena praktis kita, latihan kita tidak cukup, level tingkatan kita masih belum tinggi, maka kita tidak mampu untuk memahami tingkat ataupun pandangan seperti ini. Jadi, disebabkan karena praktis kita hanya sampai serendah ini, tingkat serendah ini, maka kita tidak boleh terhadap ajaran-ajaran guru atau setiap kata-kata guru, ini adalah dhamma, ini bukan dharma. Yang penting adalah kita harus mematuhi semua apa yang disampaikan oleh guru. Saya rasa itu adalah hal yang penting. Kalau tidak, maka kita akan bisa menganggap, kita akan berpisah-pisah. Ini adalah kata-kata yang dharma, dan ini adalah ucapan-ucapan duniawinya guru. Saya rasa kalau membagi-bagi seperti ini adalah tidak baik rasanya. Juga pula, setiap guru yang seperti ini, apa yang ia sampaikan itu adalah Buddha Dharma. Kalau tidak, mengapa kita bisa merasakan guru ini, kalau tidak ya kita akan berpikir, kapan ya ia mengatakan Dharma? Ketika ia duduk di throne yang tinggi, tata yang tinggi, itu baru apa yang disampaikan itu barulah Dharma. Jadi pada jam berapa, hari apa, itu yang disampaikan di vihara, itu adalah Dharma. Kalau tidak, itu semua bukanlah Dharma. Jadi ini adalah yang mungkin kita melakukan perbedaan seperti itu. Kalau kita melakukan hal demikian, itu adalah tidak tepat sama sekali. Bila mana ada pemikiran yang demikian itu memisahkan, ini adalah dharma, ini adalah hal-hal dunia, itu adalah tidak tepat sama sekali. Oleh sebab itu, guru itu adalah guru yang selalu memikirkan manfaat bagi makhluk itu, maka semua apa yang ia katakan itu adalah merupakan pengajaran, kita harus mematuhinya. Dan kita melihat ke masa guru-guru besar di masa lalu juga mengajarkan bahwa terhadap guru kita harus memiliki keyakinan terhadap kata-kata guru, ya, terhadap hukum sebab akibat, hukum karma, ada keyakinan, maka itu sesungguhnya adalah sama.
Jadi le gyun de ge artinya tanglang adalah de seperti ini. le Bila mana kita suba memiliki che lama keyakinan de terhadap sebab akibat, she itu artinya adalah sunga ke ga kita dos berkeyakinan terhadap guru juga. ta lama tsende ji ge Karena sa kita harus lama tsende ji harus ge len de mengetahui, panglang ge karena limbe to apa yang ta diajarkan da oleh guru ji adalah tentang len de sebab ge do akibat dang hukum ba karma. thumba ji da lang dor ge do Jadi dang da thumba ji tidak shi ada lain selain daripada itu. sumbo ma to be Oleh sebab itu, tele shen do ju ba che jadi guru tele indu lama song yi che ba guru ta ini len de ge sendiri sha da adalah ne ga che ba sebenarnya ge daripada hukum sebab akibat ta itu da shin sendiri. ge Jadi oleh sebab itu, berkeyakinan ji terhadap kata-kata guru len de dan lam gi za wa berkeyakinan su wa terhadap lama lam gi za wa su hukum de karma ne ga da sebab ma che akibat be sa itu ga adalah sama. lame lang dor tem ba se la de ne ane dilik tham che ju gu ye be indu sa ne lama Dan lam gi za wa lagi su wa pula, semua len yang de lam gi za wa diajarkan su oleh de ne guru ga che do bisa ba membawa de semua indu sa ne ketenangan dan kebahagiaan. Dan hukum karma itu ge juga shin ge adalah de ya ge merupakan de dasar su ge za untuk wa de praktis len kita. de le Dan yi dua che hal ba ini adalah lama le yi che ba titik che ma che temu sa yang de hakiki len de le yi che atau ma che te dan de be titik hakiki yang sama. de indu sa ne je ru mu che ge lam gi za wa shin yen den ba da za wa te ba jang wa sa Jadi, 다 된저 그 자와니 버틸 고기 첨부 요하를 제시다 엄마 근데 송이 용한데도 와 다다야 된저 비기다 년간도 주여 달라 댄셔네 년가 첨부 쉬지여 버틸 댄셔네 응이기 라마 담바 베라 자가르기 라마 벤세 나로버도 보다 베기 jadi, 아니 지지 머미 yapse jadi di sini juga 루유다 샤바 oleh karena itu, 가다메 karena 디시 dasar 탐셰 bagaimana 수고사 mengadakan seorang sahabat spiritual 다네 bergantung 제방부 pada 장부바 keyakinan pada yap세다 sebab akibat, 아 다네 dikatakan bahwa 신기 ada 제 makna yang mendalam 짱바기 dalam 되고 dua 라 akar. 외고인이라 Akar 서버 jalan 디디 adalah 되고 mengadakan 라메 sahabat 지송 spiritual, dan 네 akarnya adalah menumbuhkan 가시는 데게 keyakinan. 샤다 Berdasarkan 라메 prinsip ini, 중요하고 kita bisa melihat para pengikut 따데 guru-guru suci masa 따데 lalu, 라메 seperti 가족을 guru-guru 디자인들이 India, Naropa, Paduka 따데는 Tibet, 니가 좀 Marpa, dan 견 putra-putra 가려 spiritualnya, serta para 라메 pengikut 가수지 mereka, 뭐좀 tiga 견 가려 bersaudara Kadampa dan para pengikut mereka, para pengikut Paduka Gampopa dan putra-putra spiritualnya, dan para pengikut Paduka Champa Gyare termasuk dua 근데 딱 manusia lihat dari 이거 luar, 쉬우면서 semuanya adalah 라메 orang-orang 가사야 아니 yang 라마 melaksanakan 쳔데지기 apapun 가이시 yang diperintahkan 라마 oleh sang 쳔데지기 guru. 가나요 사는 쪼다 디본 기죽 딱 한다 로다 Dan oleh sebab itu 텔레시네 secara umum, ketika seorang guru 담배 memberikan 쉐기 랍젠 petunjuk 그 spiritual, 딱사는 담배 쉐기 jadi 랍젠도 차가 매미기네 전도 담배 쉐기 랍젠도 차대봐 진짜 요아레스 드레이도 다 텔라 많이 해체제 디가 단계와 쉐비나 아니 송 jadi 라메 송 ketika 무비바 guru-guru ini 롱도 mengajarkan 예베인도 kita, 사나 kata-katanya, kalau kita 디보 tidak 예베세 mendengarkannya, 디보 예바섬도 마세베게다 dan maka 이세도 kita 양 라메게 tidak 딱 mengikutnya, maka itu 라메가 단계와 adalah 쉐atel에 또 satu 니도 kesalahan. 로다는 니도 찍디 라메디 라메가 베 오늘 전에 그 라메가 단계와 체 삼네 베간 수니지 가라 삼바 녜베 고네 소마베 군웅 녜베 고네 지 라메가 단계와 체 아직당 야 라메가 단계와 체 군웅 녜베 디게 매베기네 야 지 라메가 단계 Terutama, 쇼르와세난다 수수 섭섭마 집지잖아 야 라메기 가 룸모토 베베 jadi 총바 디지 니용데도 Jadi 당 dengan 대다고 디보 치고 시야마 singkat cerita, maka kita harus 니가 melakukan apa yang 대소수기 disampaikan 꿀롱 oleh 냠바다 guru. 사방에 Dan kalau kita 고기라 tidak melakukan itu 라메까지 adalah 꿀롱도 든지 중계 kesalahan. 되길래 야 든지기 야 든지기 왕게 Dan 도와서 bahkan kalau 든지 kita tidak 축소 mampu melakukannya, 봐 maka kita harus memberikan 든지 alasannya. 축소의 인도산에 텔레테네 로마테기 Dan 안자 bahkan, 체이나 안자 냐인데 kalaupun kita 안자 tidak dapat 자바치네인데 안자 다솔레야 가지 melakukan apa yang dikatakan 조수 guru, itu 중대버다 adalah bukan 든데야 hanya suatu kesalahan, 치베여비 itu juga bisa menjadi suatu 든데 mengganggu 인도산에 daripada 따티 라메카르 hubungan 치고 사야디 saling ketergantungan itu 가라 antara guru dan 균젠딘데 murid 고지 itu. 시야야 얼마도야 가스 균젠 가야 매발이야 인지미지 Oleh sebab itu, 라메카르 maka kita 즈고레 harus 어제는 디보 마베 menghormati 치지 semua 든지 instruksi 가지 daripada 전부 왕유 guru. 전에 지기 전부 왕유 우주 제샤버도 든지 Jadi, satu hal adalah semua yang disampaikan oleh guru bukanlah sesuatu yang masa kita lakukan 든데 인도산에 ini tidak seperti 라브라부터 bangsakan 라메카 hukum atau 즈고지 aturan dengan 사야디 mengatakan kamu 든데 harus mengikuti ini dan 균젠데 itu. 멤버 Kalau 사야디 tidak ada hukuman dan 그러면 sebagainya, itu tidak seperti itu. 지 가르쳐래 알아서 좀 맞서는 딱 가려고 따지네 Oleh karena kita dapat mengatakan bahwa 가 petunjuk 시제기인데 untuk mengikuti bimbingan guru itu adalah masalah 얘들아 praktis yang 마다가 harus 알아서 라메카를 즈고를 diverifikasi oleh 우주게 pengalaman 되었어 langsung. 다 대량이 배송 가시 쉬비나 그봐 배송 가시 쉬비나 Dan saya ingin 쉐 memberikan beberapa 로레사마 contoh tentang hal ini. 대량 Saya 이 rasa hal ini akan 사바타기요 menjadi lebih jelas. 셈바기다 그 유치기 치시 중기했으시다
ada tradisi daripada Calpa Kaput, bukan? Kita ada berbicara tentang Kaljut, ada 4 tradisi tua dan 8 yang lebih muda, bukan? Dan pendirinya adalah Chang Calpa. Dan Chang Calpa bermaksud membesarkan kedudukan biaranya kepada muridnya, yaitu Nam Kao. Setelah beliau, dan Chang Calpa menganugerahkan Nam Kao, menganugerahkan Abhiseka Cakrasambara kepada Nam Kao dan berkata kepadanya, saya akan memberi kedudukan biara saya kepada Anda dan mohon jagalah itu. Dan apa yang dijawab oleh Nam Kao adalah, saya belum mengumpulkan banyak cukup pahala kebajikan. Saya hanya memiliki sedikit pahala kebajikan. Oleh sebab itu, saya tidak dapat menegakkan warisan daripada sang guru. Saya tidak dapat melakukan aktivitas seperti guru. Oleh sebab itu, maka saya ingin berlatih dalam kehidupan ini. Dan itu adalah harapan saya, dan saya berdoa agar di dalam kehidupan mendatang, saya dapat memberi manfaat bagi makhluk hidup seperti Anda, guru yang berharga. Itu adalah aspirasi. Dalam kehidupan ini, saya belum bisa memberikan manfaat pada makhluk hidup. Saya akan fokus pada retreat dan meditasi. Dan pada saat itu, Chang Calpa berkata kepada Nam Kaot, Bodhisattva hanya memikirkan tentang memberi manfaat bagi makhluk hidup. Ia tidak berpikir tentang mencapai kedamaian bagi mereka sendiri, pencerahan bagi mereka sendiri. Mereka tidak mungkin memikirkan hal demikian. Tidak ada cara untuk mereka memikirkan hal demikian ini. Jika lama Anda bermeditasi pada ketenangan batin dengan kendaraan yang lebih rendah seumur hidup Anda tidak akan mencapai kemudahan. Oleh karena itu, bekerja untuk memberi manfaat bagi makhluk hidup. Dan dia kemudian memberinya semua instruksi penting. Akan tetapi, karena Nam Kao tidak mempertahankan kedudukan vihara, melanggar perintah gurunya, ia mengalami rintangan dalam hidupnya. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya. Ia tidak dapat memberikan manfaat bagi beberapa muridnya yang cakap, dan aktivitasnya tidak begitu berkembang. Namun bagaimanapun juga, Chang Calpa bernubuat bahwa di kehidupan yang akan datang, Nam Kao akan mencapai kehidupan kebudayaan dengan nama Namka Namparopa dan menjadi seorang Buddha. Dan ia terdapat di dalam sejarah dalam Champa Kajut. Jika pada saat itu, Nam Kao melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Chang Calpa, mengikuti petunjuk gurunya dan memperhatikan kedudukan biara dan menguntungkan dirinya sendiri maupun kedudukan daripada sila Calpa Kaju, kemungkinan besar akan menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Tampaknya di satu sisi ia terlalu rendah hati, dan sisi lain ia fokus hanya pada praktiknya sendiri. Dengan demikian, maka perintah daripada gurunya tidak dipenuhinya. Dengan demikian, ia menyebabkan kerugian besar bagi dirinya maupun bagi yang lainnya. Dan karena tidak adalah jadi itulah situasi yang terjadi di Calpa Kaju. Tidak hanya di dalam Calpa Kaju, terdapat juga di dalam Kama Kamsum, terutama di dalam Kama Kamsang kita. Contohnya adalah, jadi sama pertama Topten Tapa Sengge. Topten Tapa Sengge adalah salah satu murid utama dari Rancho Dorje. Rancho Dorje mengatakan, yang lebih unggul dariku adalah Samtarije dan setara denganku adalah Dapa Sengge. Ya, yang setara denganku dalam hal experience dan sebagainya itu adalah Dapa Sengge.
Jadi itu bagaimanapun juga ia adalah merupakan 런쥔도 지금 토말 공시에 murid utamanya. Jadi menurut teks sejarah 땜바디에네 perjamuan 리베 cendekiawan kan, 잡았으니까 떼고 Ranjo 공시에 Deje bermaksud mempercayakan ajaran kepada 에네 eh, 대신기 대살이야 eh, 인자야 말았어 kepada 대신 Dapa Sengge, 대신 대신 ya, 그래 dan ia tidak mengangkatnya ke tempat kedudukan biara Dechen. 수비가 와들이야 런쥔도 지금 Dan di Blawat Curpu 대신 어리사요 대신 어리사 itu 아르토모스 ada suatu tempat yang disebut Yangre. 주도 망고 춤으로 봐 Itu adalah tinggi yang sangat 룸네 tinggi. 룸네 Banyak orang Sida yang muncul di sana. Jadi ada tempat retreat Yangre ge. 안 다하는 신기 Alih-alih menunjuknya ke sana, 감 가서 땜바 떼고 공부를 대 동대 잡았으면 차디 여러디네 공 대신 여러기 대살에 거 만들지 다드네 공까지 같이 가르나요 그래서 교랑 감본 내날이야 apa yang ia perintahkannya kepadanya adalah untuk pergi ke kampung Nenang. Jadi, kampung Nenang adalah di Kam. Ini adalah merupakan kedudukan pertama daripada Dosen Cien bukan? 동대 잡았으니 마 패를 주사네 얘는 추분이 마 패를 주사네 얘는 콩라 Dan kemudian Dapa Sengge memerintahkan berangkat sesuai dengan Curpu dan ia pergi, tetapi ia menaiki sebuah kedelai dan ia berjalan di sepanjang jalan itu. Dan di dalam tengah perjalanan, sang keledai ya pergi ke suatu padang rumput di puncak Kodik, di bukit. Dan itu adalah suatu tempat yang indah, ada sumber air dan sebagainya, sangat indah sekali. Dan ia kemudian berbaring di sana karena jadi singkat cerita, keledainya membawa ia ke satu tempat dan kemudian tempat itu sangat indah sekali dan kemudian ia berisar-isar minum teh dan sebagainya, maka kemudian itu ia bermaksud mendirikan wiharanya di sana dan menamakannya sebagai Nenang. Dan seharusnya ia, karena ini adalah tempat indah, maka kemudian ia membangun satu wihara hanya menjadi Nenang karena ia diminta untuk pergi ke kampung Nenang, bukan? Nah, itu disebut dan ia menyebutnya sebagai Cur Nenang. Dan karena ia tidak pergi, maka ia tidak dapat bertemu dengan Ropet Doje sebagai waktu Kama keempat. Jadi untuk ada itu Ropet Doje, maksud Rancho Doje adalah Doktrin Dampa adalah untuk ke Kam. Dan karena ia tidak mendengarkan ini, dan hal ini juga terjadi pada Samar kedua karena mungkin juga karena Salman pertama tidak mendengarkan gurunya. Mungkin juga itu hal terjadi. Jadi singkatnya, baik besar maupun kecil melanggar instruksi guru ini dapat mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius dari sudut pandang yang paling serius. Hal itu menciptakan karma negatif kesalahan dari sudut pandang yang lebih rendah. Hal itu mengganggu hubungan yang baik.
Dan misalnya seperti yang dicatat dalam Mikododere dalam 100 instruksi singkat, ketika Pomdrapa sedang berlatih dengan gurunya ingin pergi ke Markham untuk berlatih balik, Rokon Senggerence mengatakan kepada kamu, jangan pergi ke Markham. Tetapi Pomdrapa pergi ke Markham dan ia melanggar itu, ia sakit dan meninggal dunia. Jadi ini diajarkan di dalam Mikodore dalam 100 instruksi Mikodore. Dan ketika jadi ketika Pomdrapa bersama gurunya Dokon Senggerece, ia ingin ke Markham untuk praktis, tapi gurunya mengatakan jangan ke sana, ada halangan di sana. Tapi Pomdrapa tetap pergi ke Markham, dan ketika sampai di sana ia sakit, dan ketika ia sakit pada saat itu Kamapa Pakshi bersamanya. Dan Pomdrapa berkatanya, saya sedang sekarat sekarang. Tampaknya itu adalah karena saya melanggar perintah daripada guru dan meninggal dunia. Saat menjelang ajal, ia berkata kepada Karma Paksi, jika Anda benar-benar melaksanakan apa yang telah saya ajarkan, apapun yang saya lakukan, ya, perintahkan, apapun yang saya instruksikan, semua guru suci akan senang. Jadi tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk semua murid Anda. Mereka semuanya akan jadi semua murid-murid Anda hanya mengingat Anda, mereka akan langsung menerima semua pencapaian tertinggi dan biasa. Jadi tetaplah selalu tak terpisah dengan guru Anda. Ya, Pomdrapa mau pergi ke makam itu. Itu bukan tempat yang bertentangan dengan Dharma. Tujuan ia pergi ke makam adalah untuk melanjutkan warisan gurunya Dokon Rinpoche. Ia sesungguhnya memiliki motivasi yang bagus, bukan motivasi yang jelek. Tidak disebabkan karena hubungan saling ketergantungan, karena sang guru mengatakan tidak, jangan pergi, tetapi ia pergi, maka ia mengganggu hubungan yang tidak jadi ia mengganggu hubungan yang menguntungkan tersebut. Dan lain kali saya akan berbicara tentang Recumpa. Nanti next time saya akan berbicara cerita tentang Recumpa. Jadi saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Deram Jepa